Hai semua, apakah kalian tahu bahwa mimpi Indonesia untuk menjadi raja baterai dunia mulai terwujud? Program hilirisasi industri yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo sejak 10 tahun yang lalu, tepatnya sejak pertama kali beliau menjabat pada tahun 2014, kini menunjukkan hasil nyata. Pada Juli 2024, Indonesia sudah bisa melihat hasilnya dan mungkin tahun depan mulai memetik buahnya. Hilirisasi ini dilakukan di semua sektor, mulai dari pertanian, perkebunan, hasil laut, hingga mineral tambang. Namun, langkah pertama Presiden Jokowi fokus pada sumber daya mineral dengan larangan ekspor nikel pada tahun 2020 dan biji bauksit pada pertengahan 2023 untuk membangun ekosistem industri dalam negeri, terutama baterai kendaraan listrik. Bagaimana langkah strategis Indonesia untuk mewujudkan mimpi besarnya tersebut? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Sejak 2020, Presiden Jokowi bermimpi bahwa Indonesia menjadi raja EV dunia atau setidaknya menjadi bagian dari rantai pasok global terkait kendaraan listrik. Dulu, banyak yang meragukan mimpi ini. Namun, kini hal itu bukan lagi mimpi di siang bolong. Hal ini ditandai dengan peresmian pabrik baterai terintegrasi PT Hyundai LG Indonesia oleh Presiden Joko Widodo beberapa hari yang lalu. Langkah ini menegaskan lengkapnya ekosistem mobil listrik nasional dari hulu hingga hilir, mulai dari penggalian hasil tambang, pemurnian atau smelter, hingga pembuatan baterai kendaraan listrik, semuanya dilakukan di dalam negeri. Pabrik baterai ini berlokasi di Karawang New Industry City, Jawa Barat, menjadi bagian dari hilirisasi energi dari bahan baku hingga produk jadi. Pabrik ini berdiri di atas lahan seluas 330.000 meter persegi dengan dana investasi fase pertama mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat. Fasilitas ini bisa menghasilkan sel lithium-ion dengan total kapasitas 10 gigawatt per hour per tahun untuk memenuhi kebutuhan lebih dari 150.000 unit baterai kendaraan listrik. Fase kedua konstruksi dimulai pada Januari 2024 dan akan berproduksi pada Maret 2025 dengan kapasitas produksi 20 gigawatt per hour per tahun. Nilai investasi untuk fase kedua mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat dan akan menyerap 2.800 tenaga kerja Indonesia. Sebagai informasi bahwa pabrik baterai ini bukan sepenuhnya milik LG atau asing, melainkan hasil konsorsium dari LG Energy Solution, Hyundai Group, dan holding milik Indonesia, yaitu Indonesia Battery Corporation atau IBC. IBC memegang saham minoritas sekitar 5%, tetapi pada tahap kedua nanti, sahamnya akan naik menjadi 25%. Jadi, kepemilikan industri ini bukan sepenuhnya dikuasai oleh asing. Lebih dari itu, SPV Corporate Strategy and Business Development IBC, Aditya Saputro, menyatakan bahwa pihaknya sedang dalam proses negosiasi untuk meningkatkan kepemilikan saham menjadi 30 hingga 40%. Artinya, Indonesia mengincar saham yang lebih besar untuk meningkatkan kontrol dan manfaat dari pabrik baterai ini. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan secara terbuka mengungkapkan bahwa Indonesia juga akan mengembangkan baterai berbasis lithium ferrofosfat atau LFP bersama Cina. Baterai lithium sangat potensial dikembangkan di Indonesia karena memiliki bahan baku fosfat dan besi. Sementara lithium sebagian besar masih harus diimpor. Produksi besi dan baja Indonesia telah surplus dari kebutuhan nasional dan diekspor ke beberapa negara. Sejak Juli 2023, Indonesia
tengah membangun pabrik katoda baterai litium bersama investor Cina di Sulawesi Tengah dengan kapasitas produksi 60.000 ton. Pabrik ini akan menghasilkan litium hidroksida dan litium karbonat untuk berbagai jenis baterai kendaraan listrik. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya mengembangkan ekosistem baterai berbahan baku nikel, tetapi juga mempersiapkan baterai dengan harga lebih terjangkau, yaitu baterai LFP. Hilirisasi ini diharapkan terus dilanjutkan oleh pemimpin selanjutnya, karena program ini tidak hanya menambah nilai tambah bagi negara, tetapi juga mengubah struktur ekonomi. Sebelum hilirisasi, pertanian dan pertambangan merupakan sektor primer. Namun setelah hilirisasi, sektor sekunder seperti industri pengolahan, manufaktur, investasi, dan infrastruktur juga menjadi sumber pemasukan baru bagi negara. Produk ekspor Indonesia kini lebih beragam dan bernilai tambah tinggi, membuka peluang bagi Indonesia untuk bersaing di pasar global. Ekonomi Indonesia menjadi lebih beragam, tidak hanya bergantung pada sektor primer, tetapi juga sektor sekunder dan tersier. Bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia nanti bisa benar-benar menguasai industri kendaraan listrik? Silahkan tulis di kolom komentar. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.